Pertama-tama, perkenalkan saya Rosian Stompul dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 20051114192. Pada video kali ini tuh berisikan tentang tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Nah, pada video kali ini tuh akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dosen pengampu, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, video ini akan menjawab 6 pertanyaan yang diberikan beliau di Google Classroom. Dengan pertanyaan pertama adalah jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti sejarah penalarannya. Nah, yang pertama itu perlu kita ketahui bahwa sejarah Asia Selatan sangat berkaitan dengan Indonesia dikarenakan sejarah Indonesia dikarenakan masuknya Hindu Buddha di Indonesia itu berasal dari awal mulanya itu dari Asia Selatan. Biarpun Indonesia berada di daerah Asia Tenggara, tetapi memiliki kaitan dengan sejarah Hindu Buddha Islam yang terjadi di bagian Asia Selatan. Dengan bukti bahwa dengan adanya arca Buddha dan juga di Sempaga serta adanya candi, adanya karya sastra Sutasoma, adanya tulisan Sanskerta, itu juga menjadi bukti bahwa masuknya agama Hindu, Buddha serta Islam ke Indonesia itu dengan ada bangunan-bangunan tadi itu melalui Asia Selatan. Jadi pertama Hindu itu dan Buddha itu masuk pertama kali ke Asia Selatan dahulu, bukan pertama sekali tetapi mendahului di Asia Selatan dahulu, baru masuk Indonesia melalui bagian utara Indonesia. Nah, jadi kaitannya itu melalui jalur laut yang dilalui oleh para pedagang dan juga ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh para penyebar agama itu melalui daerah utara yang kemudian menyusuri bagian selatan yang masuklah ke Indonesia bagian Sulawesi pertama kalinya. Nah, dengan begitu adanya dengan arca-arca, peninggalan-peninggalan seperti tulisan Sanskerta, Sutasoma di berbagai tempat di Indonesia membuktikan bahwa sejarah Asia Selatan itu berkaitan dengan Indonesia memiliki kaitan dengan sejarah Asia Selatan di mana masuknya serta proses-proses agama ataupun sosialisasi ekonomi yang ada di Indonesia melalui ekspansi dari daerah utara. Dan yang pertanyaan yang kedua adalah jelaskan apa yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasi dengan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan agama. Baiklah, saya akan menunjukkan secara langsung apa itu peradaban lembah Sungai Indus, di mana peradaban lembah Sungai Indus ini dikenal sebagai peradaban Raka Putra Satya Ardhani, di mana peradaban ini dimulai dari tahun 2800 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi. Peradaban kuno ini hidup di sepanjang Sungai Indus dan mana sekarang melewati daerah Pakistan dan juga daerah India bagian barat. Nah, kemudian peradaban ini peradaban ini memiliki pusat di daerah Mohenjo-daro dan Harappa. Kemudian peradaban ini runtuh ketika disebabkan adanya dengan peradaban Sungai Saraswati Veda yang mengalami kekeringan sekitar 1900 sebelum Masehi akibat tingkat radiasi matahari yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi curah hujan di sekitar lembah yang kemudian tidak mendapatkan aliran air. Kemudian juga para arkeolog secara teorinya mengungkapkan bahwa peradaban lembah Sungai Indus ini ditemukan setelah situs peradaban Mesopotamia dan juga peradaban Mesir. Pada tahun 1980 peradaban lembah Sungai Indus ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena merupakan peradaban awal di daerah India, di mana masyarakat orang-orang yang menempati lembah Sungai Indus ini berada dari orang-orang Dravida ataupun penutur bahasa Proto-Dravida dengan leluhur dari Tamil, Telugu, Kannada dan Malayalam yang diperkirakan merupakan pendiri kota kuno ini sendiri masih menjadi perdebatan para arkeolognya. Kemudian di situ para arkeolog ini kan mengembangkan kembali ilmu pengetahuannya, mencari kebenarannya, yang kemudian para arkeolog itu berangkat ke arah
Mohenjo-daro dan Harappa. Disitulah mereka menemukan bahwa sebelumnya itu masyarakat yang tinggal di lembah Sungai Indus ini sudah memiliki kepercayaan, walaupun kepercayaan itu belum sepenuhnya agama, seperti kepercayaan terhadap batu, terhadap alam. Yang kemudian setelah itu mereka juga melihat bahwa sudah ada sistem kasta yang terlihat dari hierarki sosial mereka. Kemudian mereka juga mendapat peradaban yang sudah maju, dengan buktinya adanya timbangan dan ukuran yang memiliki yang standar, adanya ukiran cap, adanya stempel dan timah. Kemudian Mohenjo dan Daro ini merupakan kota yang sangat berkembang, yang menjadi banyak rumah, memiliki sumur, kamar mandi, serta saluran air bawah tanah yang sudah kompleks, sehingga kemajuan peradaban Sungai Indus ini sudah berkembang dengan baik dengan adanya pengaruh Sungai Indus dan sungai yang melewati tadi itu dan juga lembah yang ada di situ. Keruntuhannya itu karena adanya perubahan iklim yang sangat drastis tadi, sehingga peradaban itu berhenti dan mengakibatkan bahwa orang harus keluar dari daerah itu untuk bertahan hidup. Dari segi politiknya juga, bahwa dengan adanya hierarki tentu sudah ada pemimpin, walaupun pemimpinnya itu hanya pemimpin kepala suku, bukan memiliki kerajaan. Dengan demikian mereka memiliki seorang pemimpin dan juga hierarki sosialnya, kehidupan sosialnya itu adalah hierarki sosial atau strata sosialnya yang dikatakan dengan kasta, yang kemudian itu adalah kehidupan mereka sudah lebih maju, dan juga adanya agama itu lebih kepercayaan terhadap alam. Nah, yang selanjutnya adalah pertanyaan ketiga dengan pertanyaan jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan di Nusantara serta pengaruhnya pada masyarakat. Nah, menurut saya bahwa proses Islamisasi di India sama dengan di Indonesia. Kenapa? Karena secara tidak langsung semua proses Islamisasi baik keagamaan, baik secara Kristen, Islami, Hindu dan Buddha itu melalui pemuka agama yang satunya, yang kedua itu melalui pedagang, yang ketiga itu melalui militer. Nah, ekspansi yang dilakukan oleh orang ketiga pihak tadi ini itu membawa diterima baik oleh masyarakat setempat. Dimana juga bahwa di Indonesia itu penyebaran agama Islam itu juga dilakukan oleh para pedagang, para ulama seperti teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, begitu juga sebaliknya dengan di daerah Hindia yang kemudian juga menerima Islamisasi, sehingga ada agama Islam di daerah bagian Asia Selatan terkhususnya. Nah, kemudian itu masyarakatnya itu menerima baik secara lapang dada, istilahnya bahwa keagamaan itu mereka melihat ketika para ulama ataupun para pedagang serta militer melakukan kegiatannya seperti sholat 5 waktu, mereka bertanya dan mereka menerima apa pemikiran, apa kepercayaan yang mereka ajarkan oleh para ulama dan juga para pedagang dan lainnya. Begitu juga dengan Indonesia, sehingga pemikirannya ataupun pemikirannya terhadap agama itu masih ortodoks, sehingga masuklah agama yang lain itu sebenarnya Islam kedua setelah India dan Hindu. Nah, kemudian kan tidak semua orang dapat mempercayai itu, yang kemudian setelah masuknya Islam juga ada yang mempercayainya. Nah, jadi proses di India sama di Indonesia itu sama, dan juga terhadap pengaruh masyarakatnya itu juga menurut saya sama. Soal yang selanjutnya adalah soal yang keempat dengan soal coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh Islam pada masa kerajaan Delhi serta kemukakan hasil budaya dari peradaban di masa itu. Nah, pada masa itu Kesultanan Delhi ini memiliki 5 dinasti. Yang pertama itu dinasti Mamluk, yang kedua dinasti Khalji, yang ketiga dinasti Tughlaq, yang keempat dinasti Syahid, yang kelima ada dinasti Lodi. Nah, di mana dari sebanyak 5 dinasti itu terdapat 35 sultan dan 19 orang tewas terbunuh akibat tindakan politik lainnya. Proses Islamisasi di India itu pada dinasti Delhi ini merupakan proses di mana Islam itu banyak mendirikan dinasti dengan mematikan beberapa orang pemerintah dalam kedudukan dinastinya. Dengan adanya perebutan wilayah untuk menyebarkan agama ini, maka semakin banyak orang untuk menjadi pemimpin. Nah, kemudian dari situ bahwa masyarakat diberikan kebebasan terhadap budaya dan juga pemilihan agama. Peradaban yang terjadi di situ adalah berdirinya dinasti Islam dan juga penguasaan yang terjadi.
dan juga dibentuknya perumahan kutab ataupun kompleks kutab itu menjadi salah satu bukti bahwa proses islamisasi di situ terbentuk secara baik dan terjadi penguasaan terhadap masyarakat yang juga menjadikan peradaban-peradaban baru untuk melakukan tindakan-tindakan lebih maju dari terhadap ekonomi baik politik dan juga agama, menjadi lebih teratur lagi terhadap kehidupan sosial sebelumnya. Baiklah, masuk pada pertanyaan yang kelima dengan pertanyaan, jelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, kolonialisme yang dilakukan Inggris di India sama dengan kolonialisme yang terjadi oleh Belanda terhadap Indonesia, di mana terjadi perebutan wilayah yang mana tujuan awal itu sebagai perdagangan dan juga untuk mendapat pasokan yang mereka butuhkan di Eropa. Nah, lama-kelamaan menjadi rasa ingin menguasai daerah, yang kemudian setelah rasa menguasai daerah itu mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan serta menguasai daerah bagian politiknya serta menetapkan peradaban budaya yang ada di Eropa di India itu tersebut dengan menetapkan beberapa sistem-sistem yang terjadi di sistem-sistem mereka yang akan dilakukan di bagian Eropa, dan itu akan diterapkan di India, sehingga banyak peradaban-peradaban Eropa yang dibawa ke India, sehingga terjadi beberapa dampaknya itu menjadi bahwa banyak kesenjangan sosial dan juga permasalahan sosial yang baru, masalah-masalah sosial yang baru di tengah masyarakat India ketika mereka menerima kolonialisme, dan mereka juga tidak dapat beradaptasi dengan peradaban yang dibawa oleh masyarakat Inggris, sehingga banyak kesengsaraan yang terjadi di antara masyarakat. Sehingga karena peradaban Barat dengan peradaban Asia itu Asia yang terjadi di India itu sangat berbeda, sehingga perubahan 360 derajat itu menjadi kesulitan bagi mereka, kerugian juga bagi Inggris atau keterlambatan juga bagi Inggris dalam proses mengkolonialisasikan India, sehingga mereka agak sulit mendapatkan daerah India. Begitu juga dengan adanya kolonialisasi itu menjadikan masyarakat India untuk lebih maju, dan juga rasa nasionalismenya itu untuk bebas dari penjajahan, menjadikan bangsa India memiliki rasa nasionalisme terhadap kebebasan dari jajahan. Sama juga begitulah pola jika dilihat dari pola terhadap Indonesia dengan Belanda. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah pertanyaan yang keenam dengan pertanyaan, coba saudara deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalis dan juga nasionalis Muslim dan juga nasionalis Hindu di India. Nah, hegemoni itu adalah mendominasi, di mana berarti pertanyaannya adalah bagaimana konflik mendominasi antara nasionalisme Muslim dan juga nasionalisme Hindu di India. Seperti kita tahu, Hindu dan Buddha pertama kali sampai di bagian daerah Asia Selatan, nama juga seperti di Indonesia. Nah, kemudian Hindu dan Buddha itu menjadi agama pertama di daerah India. Nah, setelah itu Islam juga kan menjadi berkembang setelah adanya Kristen dan agama lainnya. Nah, dengan adanya penyebaran, bahwa dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap terhadap Hindu atau agama sebelumnya, itu menjadi kesempatan bagi masyarakat Islam untuk menerapkan dan juga mengajarkan bagaimana pengajaran terhadap agama Islam. Nah, begitu pula. Jadi faktor pendorong konflik itu adalah rasa ingin menguasai dan juga mendominasi terhadap agama masing-masing. Di satu sisi Hindu dan Buddha ingin mendominasi daerah tersebut, di satu sisi Islam juga ingin mendominasi karena kebanyakan masyarakatnya juga belum mengetahuinya. Jadi karena adanya itu terjadilah konflik untuk menguasai, sehingga ada banyak di bagian peradaban atau nasionalisme muslim itu banyak yang meninggal bagian kepala-kepala dinastinya, sehingga sampai sekarang ini juga Hindu dan Buddha menjadi penguasa karena mereka dari awal sudah mendominasi daerah bagian India. Dengan rasa mendominasinya itu, maka semakin banyak juga orang yang lebih percaya terhadap masyarakat India, lebih percaya terhadap agama kepercayaan Hindu Buddha di India sebelumnya. Nah, itulah menjadi rasa nasionalisme Hindu Buddha melalui daerah awal
demikian dengan Indonesia juga demikian. Tapi di Indonesia dengan begitu luasnya daerah sehingga Islam ataupun Hindu Buddha tidak selalu mendominasi. Yang masuknya Islam ke Nusantara lebih banyak dibawa oleh banyak teori dan juga banyak pembawa agama, sehingga lebih gampang, lebih mudah dalam penyebarannya. Nah, terbalik dengan di daerah India yang sudah toto diberikan ataupun sudah lebih matang diberikan secara ajaran oleh Hindu Buddha ataupun pemuka agama Hindu Buddha, sehingga rasa nasionalisme Hindu Buddha lebih besar daripada nasionalisme Islam di India. Demikian jawaban yang dapat saya berikan dari ke-6 pertanyaan yang Bapak berikan, dan juga kepada teman-teman semua, semoga ilmunya berguna dan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati saudara dan saudari semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan salam sejahtera untuk kita semua.